Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Petani Muda, kembali lagi dalam bimbingan teknis regenerasi petani. Kali ini saya, Odik Setia Sukmana, akan memandu Sobat dalam memahami materi persiapan lahan usaha tani padi. Sobat Petani Muda, kalian siap? Materi ini bersifat umum dan merupakan dasar yang harus diperhatikan oleh petani yang akan melakukan kegiatan usaha tani padi sawah. Oleh karenanya, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Sobat Petani Muda dapat memahami dan mampu mempersiapkan lahan yang sesuai untuk pelaksanaan usaha tani padi. Sobat Petani Muda, padi merupakan komoditas yang banyak ditanam oleh para petani. Karena selain merupakan bahan pangan utama, usaha tani padi juga dapat memberikan keuntungan yang layak bagi pelaku usaha taninya jika dilakukan dengan teknis budidaya yang tepat dan pada lahan yang tepat, yaitu lahan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman padi itu sendiri. Seperti yang sudah disampaikan pada materi perencanaan usaha tani tanam padi, tanah merupakan faktor produksi yang penting, sehingga salah satu langkah dalam perencanaan tersebut adalah menentukan lokasi dan mengevaluasi lahan dengan cermat untuk memastikan kondisinya sesuai untuk pertumbuhan padi yang optimal. Sobat Petani Muda, setiap tanaman akan tumbuh secara optimal jika pada media tanam yang sehat dan subur, yaitu tanah yang mampu menyediakan nutrisi penting yang dibutuhkan tanaman, termasuk air dan oksigen, serta menunjang pertumbuhan akar, juga melindunginya terhadap perubahan temperatur yang drastis. Di dataran rendah, padi akan tumbuh optimal pada ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut, dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Dan di dataran tinggi pada ketinggian 650 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 19 sampai 23 derajat Celcius. Selain itu, padi membutuhkan penyiraman matahari penuh dan langsung, yaitu tanpa adanya naungan. Dari sisi iklim, padi akan tumbuh dengan baik pada daerah beriklim tropis dan subtropis dengan cuaca panas dan kelembaban tinggi dengan rata-rata curah hujan 200 mm per bulan atau 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Sobat muda, secara lebih spesifik, padi menghendaki tanah lumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. pH 6,5 sampai 7 atau netral dan memiliki aerasi yang baik. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tentunya perlu dilakukan upaya-upaya agar kondisi tanah sesuai dengan yang diinginkan oleh tanaman padi. Sobat Petani Muda, jenis tanah di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, tergantung dari komponen yang ada di dalamnya. Tanah menyediakan kebutuhan hara bagi tanaman, namun tidak semua jenis tanah cocok untuk pertumbuhan tanaman. Untuk memastikannya, maka terlebih dahulu kita harus melakukan identifikasi untuk mengetahui kondisi tanah atau lahan yang akan kita tanami padi tersebut. Beberapa hal yang harus kita ketahui diantaranya yaitu kandungan unsur N, P, dan K, serta tingkat keasaman atau pH dari tanah tersebut, yaitu dengan menggunakan alat perangkat uji tanah sawah untuk tanah sawah dan perangkat uji tanah kering untuk tanah kering. Perangkat uji tanah sawah atau PUTS merupakan alat untuk mengukur kadar hara nitrogen,
fosfat, dan kalium, serta pH tanah yang dapat dikerjakan dengan mudah oleh siapapun. Prinsip kerja PUTS ini adalah mengukur unsur hara N, P, dan K dalam bentuk tersedia di tanah secara semi kuantitatif dengan metode pewarnaan. Pengukuran kadar nitrogen, P, dan kalium tanah dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah atau R, sedang atau S, dan tinggi atau T. Hasil analisis P dan K tanah ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi pupuk P dan K spesifik lokasi untuk tanaman padi sawah. Sementara untuk pemberian N dilanjutkan dengan penggunaan BWD atau bagan warna daun. Langkah pertama yang harus kita laksanakan yaitu mengambil sampel tanah dari lokasi yang akan kita tanam dengan cara diagonal, zigzag, sistematik, atau secara acak. Kemudian sampel tanah yang sudah dicampurkan dari titik pengambilan sampel tersebut dilakukan pengukuran dengan PUTS, yaitu untuk mengetahui kadar NPK dan pH tanah. Dari hasil pengukuran tersebut, kita dapat mengetahui kandungan hara yang ada, sehingga bisa menentukan berapa dosis pupuk yang diberikan, termasuk perlakuan lainnya, yaitu pemberian pupuk organik dan kapur pertanian. Untuk mengukur pH tanah, selain dengan menggunakan PUTS, juga bisa menggunakan kertas lakmus atau pH meter. Jika pH tanah belum memenuhi persyaratan untuk tanaman padi, yaitu antara 6-7, maka tanah tersebut harus diberikan kapur pertanian. Pemberian kapur dapat meningkatkan pH tanah, kadar kalsium, dan kejenuhan basa, serta mampu menurunkan kadar aluminium. Dosis kapur disesuaikan dengan pH tanah yang ada, umumnya sekitar 3 ton per hektar. Mutu kapur pertanian disarankan harus mengandung kalsit, total besar atau sama dengan 85%, atau kalsium oksida total sama besar atau sama dengan 48%. Kapur pertanian yang sering digunakan untuk meningkatkan pH tanah di antaranya yaitu dolomit. Dolomit ini mengandung unsur hara kalsium oksida dan juga magnesium oksida dengan kadar yang cukup tinggi. Manfaat dolomit atau kapur pertanian untuk tanaman adalah sebagai berikut. 1. Memberikan nutrisi penting bagi tanaman. Yang kedua, membantu mengubah pH tanah sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, dapat menetralisir kejenuhan zat-zat yang berlebih yang bisa meracuni tanah dan tanaman seperti zat aluminium, zat besi, dan tembaga. Yang keempat, meningkatkan efektivitas tanah terhadap penyerapan zat-zat hara. Yang kelima, menjaga ketersediaan unsur hara dalam tanah. Dan yang keenam, mengaktifkan berbagai jenis enzim dalam tanaman. Dan yang ketujuh, merangsang pembentukan zat lemak, karbohidrat, dan nutrisi lainnya. Penggunaan kapur dolomit dilakukan dengan cara disebar atau ditabur merata pada permukaan tanah yang akan diolah atau sebelum ditanam. Untuk di lahan sawah, sebaiknya setelah pembajakan atau pengolahan tanah pertama sebelum dilakukan penggaruan. Sobat petani muda, untuk memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah agar betul-betul menjadi media yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan padi secara optimal, maka lahannya akan ditanami perlu diberi pupuk organik. Pemberian pupuk organik dilakukan dengan cara disebar pada lahan sebelum penggaruan dan sebaiknya ada jeda sekitar 1-2 minggu setelah dilakukan pengapuran. Pupuk organik yang dianjurkan yaitu berupa pupuk kandang atau kompos jerami sebanyak 2 ton per hektar setiap musim.
Penggunaan pupuk organik ini dapat mengembalikan sifat-sifat tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, serta menggemburkan tanah yang telah padat karena efek penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Sobat petani muda, peserta bimbingan teknis regenerasi petani yang saya banggakan, itulah yang dapat saya sampaikan terkait persiapan lahan sawah yang meliputi identifikasi kondisi lahan serta perlakuannya berupa pengapuran dan pemberian pupuk organik. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi sobat petani muda yang akan melaksanakan kegiatan usaha tani komoditas padi sawah. Sobat petani muda peserta BIMTEK Regenerasi Petani, saya Odik Setia Sukmana mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.